Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Aini, NIM 1814080010, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian tentang bab 2 tinjauan pustaka penelitian. Dari pertama, kita akan menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Triyono mengatakan bahwa kajian pustaka mencakup uraian mengenai kajian literatur yang menimbulkan gagasan untuk menyusun kerangka pemecahan masalah. Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian, yaitu untuk mendasari dan memperkokoh gagasan penelitian. Idealnya, literatur yang dikaji merupakan sumber asli dari jurnal ilmiah. Pentingnya kajian pustaka. Salah satu tujuan dalam melakukan telaah pustaka adalah untuk menemukan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian. Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian, yakni untuk mendasari dan memperkokoh gagasan peneliti. Alasan pentingnya kajian pustaka. Pertama, memperkirakan apakah suatu penelitian akan berhasil. Dua, hubungan peneliti tersebut ke dalam ilmu pengetahuan tentang topik tersebut yang ada di seluruh dunia. Tiga, pelaksanaan penelitian paling bermanfaat jika dapat dikaitkan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, menambah bobot tentang pentingnya pelaksanaan penelitian tersebut. Selanjutnya, membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari setiap variabel. Dan terakhir, menyiapkan tips bagi sumber-sumber signifikan yang dapat membantu Anda dalam mengembangkan proyek penelitian. Jelaskan bagian proposal yang dibutuhkan dalam kajian pustaka. Pertama, sistematis dalam penulisan proposal. Pada bab 1, terdapat latar belakang masalah. Dalam latar belakang ini, menjelaskan alasan mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu pertanyaan kritis atau argumentasi yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pernyataan dalam suatu penelitian. Ketiga, yaitu tinjauan pustaka, yaitu uraian manfaat tentang hasil karya ilmiah yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Di bagian tinjauan pustaka ada dua, yaitu landasan teori dan hipotesis penelitian. Landasan teori adalah seperangkat konsep yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Sedangkan hipotesis penelitian itu adalah kesimpulan sementara berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Di bagian pembahasan, yaitu ada gambaran umum objek penelitian, yaitu menguraikan secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, ada deskripsi hasil penelitian, yaitu menguraikan hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis, yaitu menguraikan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Selanjutnya pada bagian 4 atau bab 4 bagian penutup. Di situ ada kesimpulan, yaitu memuat kesimpulan hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian seluruhnya. Yang kedua, ada saran, yaitu berisi saran penelitian yang ditujukan untuk pembaca ataupun berkaitan dengan penelitian. Yang selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu merupakan uraian referensi teoritis yang digunakan dalam penelitian. Dan bagian terakhir pada bab 4 yaitu lampiran, yaitu memuat referensi berupa dokumentasi yang digunakan dalam penelitian. Bisa berupa gambar, tabel dari hasil penelitian tersebut. Cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Cara mengkaji daftar pustaka. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara
membuat peta literatur. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur yang telah dibuat. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Dan pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual yang akan digunakan, dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. Kerangka teoritis ialah uraian yang menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Dan kerangka konseptual ialah uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan. Sedangkan kerangka operasional ialah uraian tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih tadi dan bagaimana hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Dan cara yang kedua yaitu menjelaskan secara deduktif tentang hubungan antar variabel penelitian. Di dalam kerangka secara deduktif ini ada 3 tahap, yaitu pertama tahap penelaah konsep, kedua tahap pertimbangan atau keputusan, dan ketiga tahap penyimpulan. Cara yang ketiga yaitu memberikan argumen teoritis tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Dan cara yang terakhir merumuskan model penelitian. Model penelitian merupakan konstruksi kerangka pemikiran atau konstruksi kerangka teoritis yang digambarkan dalam bentuk diagram dan atau persamaan-persamaan matematik tertentu. Aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama, kita akan membahas cara pengutipan body note, yaitu yang pertama, buka file skripsi atau jurnal yang sudah jadi menggunakan Microsoft Word. Pilih tab referensi untuk menambahkan referensi body note. Isi beberapa data sumber body note yang akan digunakan seperti judul, tahun, kota, dan publisher, lalu klik OK. Yang kedua, letakkan kursor di akhir paragraf yang akan dikasih body note. Kemudian klik Insert Citation pada tab referensi. Pilih referensi mana yang berhubungan dengan paragraf tersebut yang sudah kamu masukkan sebelumnya, maka akan langsung muncul body note-nya di akhir paragraf. Bila ingin menambahkan yang lain, maka ulangi lagi cara tersebut pada akhir paragraf yang akan diberi kutipan sumber. Cara pengutipan footnote. Pertama, buka Microsoft Word di laptop atau komputer. File Word yang sudah mengandung karya tulismu itu kemudian akan kamu masukkan beberapa kerangka footnote untuk memberikan kerangka sumber terkait. Kedua, klik tab referensi, kemudian pilih Insert Footnotes. Secara otomatis Word akan menampilkan bagian bawah dengan garis di atasnya seperti gambar. Yang ketiga, ketikkan catatan atau isi footnote yang akan kamu masukkan. Secara otomatis, di belakang kata atau kalimat yang diberi footnote akan muncul angka kecil, serta bagian bawah halaman akan ada angka dan keterangan yang telah kamu isikan. Yang keempat, jika pointer diarahkan ke angka footnote, maka akan muncul keterangan atau isi footnote. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan membuat footnote lainnya yang secara otomatis nomor footnote akan berubah mengikuti urutannya. Terakhir, cara pengutipan endnote. Pertama, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi. Kemudian klik pada tab referensi, pilih Insert Endnote untuk membuat catatan akhir. Kedua, lalu kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi endnote. Nah, secara default, Word akan mendapatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi endnote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi endnote seperti yang kalian inginkan. Secara otomatis, Word akan membuat endnote pada akhir halaman kerja. Intinya, catatan itu berada di paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar, berarti endnote berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Penjabaran penelitian relevan dan cara penulisannya. Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti.
Fungsi kajian relevan yaitu untuk membandingkan hal apakah yang membedakan peneliti kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian kita jauh dari apa yang namanya plagiat. Cara penulisan relevan. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Langkah-langkah dalam penulisannya yaitu yang pertama, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Sampaikan hipotesis dan contohnya. Hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap kesimpulan permasalahan penelitian. Fungsi pokok hipotesis di dalam penelitian ialah untuk menguji bukti teori sebagai prinsip untuk memfokuskan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan diperoleh. Jenis hipotesis. Contoh hipotesis, pernyataan jika maka. Judulnya, jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Di mana dari judul ini kita akan mendapatkan hipotesis non dan alternatif. Contohnya, H0 sama dengan tidak ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Sedangkan HA ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis direksional dan non-direksional, contohnya ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian pembahasan kita kali ini tentang kajian pustaka dalam laporan ilmiah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.